Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Selasa sore 7 atau 6 Ramadan 1447 Hijriah, bertepatan dengan 24 Februari 2026. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di Musalla Al-Ikhlas Pelaihari Tanah Laut dalam sebuah kajian dengan tema Mubtilatu Thawabis Siyam, pembatal pahala puasa. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala, Allahumma amin. Ahibati fillah, afani Allah wa iyyakum, Bapak Ibu, saudara-saudari jamaah Musalla Al-Amin, Pelaihari yang saya cintai karena Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Tema yang kita angkat adalah pembatal pahala puasa. Kita tidak akan membicarakan tentang pembatal puasa, tetapi kita akan bicarakan tentang pembatal, atau lebih tepatnya adalah hal-hal yang mengurangi pahala puasa. Adapun pembatal puasa sudah jelas, seperti berjima, kemudian keluarnya air mani dengan sengaja, kemudian makan dan minum, kemudian hal-hal yang semakna dengan makan dan minum. Yang kelima, muntah dengan sengaja. Yang keenam, berhijamah.
berbekam. Yang ketujuh, murtad, keluar dari agama Islam. Yang kedelapan, berniat berbuka. Dan pembatal-pembatal puasa lainnya yang sudah kita pelajari sebelum bulan Ramadan. Tapi yang kita ingin tekankan dalam kesempatan kali ini adalah pembatal pahala puasa, yaitu hal-hal yang bisa membatalkan pahala puasa atau hal-hal yang bisa mengurangi pahala puasa. Kira-kira apa saja hal-hal tersebut? Itu yang kita ingin pelajari pada kesempatan kali ini insyaallah ta'ala. Kenapa demikian? Karena para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah menyebutkan dalam hadisnya riwayat Imam Ahmad dan An-Nasa'i. Imam Ahmad dalam kitabnya Al-Musnad, An-Nasa'i dalam kitabnya Sunan Al-Kubra, kemudian Ibnu Majah dalam kitabnya Sunan, bahwa kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'u wal 'atash. Berapa banyak dari orang yang berpuasa tidak memiliki dari puasanya kecuali lapar dan haus. Di dalam riwayat yang lain, rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'. Berapa banyak orang yang berpuasa tidak memiliki dari puasanya kecuali hanya lapar dan haus. Dari hadis inilah kita akhirnya meyakini bahwa ada hal-hal yang mengurangi pahala puasa, bahkan sampai membatalkan pahala puasa. Penjelasan dari hadis ini adalah bahwa puasa seperti amal ibadah lainnya tidak akan diterima dan tidak akan berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan ikhlas, dan juga kecuali dengan menjauhi apa saja yang menghilangkan pahalanya atau mengurangi pahalanya. Jadi maksud hadis ini adalah penjelasan keadaan kebanyakan dari orang-orang yang berpuasa, bahwa mereka tidak memiliki dari puasanya kecuali lapar dan haus. Saya ulangi, maksud dari hadis ini adalah penjelasan keadaan kebanyakan orang yang berpuasa. Jadi banyak deh, bahwasanya mereka, orang-orang yang berpuasa tersebut, tidak memiliki dari puasa mereka kecuali lapar dan haus. Hal ini disebabkan karena satu, rusaknya niat. Rusaknya niat, yaitu tidak ikhlas. Maka akhirnya orang-orang yang berpuasa tersebut diharamkan dari pahala ketaatan puasa. Kenapa? Karena kehilangan salah satu syarat diterimanya amal ibadah, yaitu keikhlasan. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, "Ana aghna syuraka'i 'ani syirk. Man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'iya ghairi taraktuhu wa syirkah." Aku adalah zat yang sangat tidak memerlukan sekutu. Barang siapa yang beramal dan dia menyekutukanku di dalamnya,
maka aku akan tinggalkan dia dan sekutunya. Aku akan tinggalkan dia dan sekutunya. Ini hadis merupakan dalil bahwa kita jika beramal kehilangan syarat ikhlas, maka tidak ada pahala dari amal ibadah kita. Nah, orang berpuasa juga demikian. Kalau seandainya dia kehilangan syarat ikhlas, maka tidak ada nilai pahala puasanya. Tidak ada nilai pahala puasanya. Ini sebab yang pertama. Kalau antum bertanya, mengapa Ustadz orang yang berpuasa dia tidak memiliki dari pahala puasanya kecuali cuma dapat lapar dan haus? Jawabannya tadi, fasadu niyati, rusaknya niatnya, tidak ikhlas di dalam berpuasa. Kemudian bisa dimaklumi atau dipahami hadis ini juga maksudnya adalah bahwa al-mubalaghah fit tahdhir, yaitu larangan keras. Larangan keras. Hati-hati, jangan sampai engkau berpuasa tidak dapat pahala. Pahalamu cuma dapat lapar dan haus. Nah, kemudian yang patut dipahami juga dari hadis ini adalah ketika Rasulullah SAW bersabda, kam min shaimin, berapa banyak dari orang yang berpuasa, laisa lahu min siyamihi illal ju', dia tidak memiliki dari puasanya kecuali lapar, wal atash, dan haus. Kata-kata tidak memiliki, dia tidak memiliki, itu kalau dalam bahasa Arab namanya nafyu, peniadaan, peniadaan pahala. Taib, timbul pertanyaan, peniadaan pahala di sini, apakah peniadaan pahala secara mutlak? Artinya tidak ada pahala sama sekali, atau peniadaan pahala secara kesempurnaan? Artinya puasanya berpahala, cuma sedikit pahalanya. Maka jawabannya adalah anna nafya fihi mahmulun ala nafil kamal, bahwa peniadaan yang disebutkan dalam hadis ini tidak ada ia memiliki dari pahala puasanya kecuali cuma lapar dan haus. Maksud tidak ada di sini adalah penafian kesempurnaan pahala. Penafian kesempurnaan pahala. Artinya puasanya sah, cuma pahalanya sedikit, atau bahkan tidak berpahala sama sekali. Bukan berarti puasanya itu tidak sah yang menyebabkan nanti dia mengqadha di lain hari, tidak. Tetapi puasanya tetap sah dan dia berkurang pahala puasanya, tidak sempurna pahala puasanya. Disebabkan kenapa? Nah, ini yang penting. Disebabkan karena dia mengerjakan apa saja yang mengurangi pahala puasa, yang akan kita pelajari nanti. Ini sebabnya. Ya, jadi ini adalah penjelasan terhadap hadis tersebut. Baik. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan lafaz hadis ini baik-baik, maka kita akan pahami dengan pemahaman para ulama. Rasulullah SAW bersabda, jadi sebelum saya lanjutkan, saya mengulang bahwa tema kita adalah pembatal pahala puasa. Kenapa tema ini diambil? Karena ada hadis ini. Rasulullah SAW bersabda, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash.
berapa banyak dari orang yang berpuasa, ia tidak memiliki dari pahala puasanya kecuali cuma dapat lapar dan haus. Hadis riwayat Imam Ahmad dalam kitabnya Al-Musnad, dan hadis riwayat Imam An-Nasai dalam kitabnya Sunan Al-Kubra, dan Imam Ibnu Majah. Kemudian di dalam lafaz yang lain, rubba sha'imin laisa lahu min shiyamihi illa al-ju' wal 'atash. Berapa banyak dari orang yang berpuasa, bagian dari puasanya hanya lapar dan haus. Berdasarkan hadis inilah kita angkat tema pembatal pahala puasa. Baik. Kemudian tadi saya sudah menjelaskan apa makna dan penjelasan terhadap hadis ini. Makna dan penjelasan terhadap hadis ini bahwa hadis ini merupakan penjelasan keadaan kebanyakan manusia yang berpuasa. Bahwa kebanyakan manusia yang berpuasa dapat pahalanya cuma dapat lapar dan haus. Disebabkan satu, rusaknya niat. Rusaknya niat. Yaitu tidak ikhlas. Kenapa tidak ikhlas bisa menghabiskan pahala puasa? Jawabannya adalah karena ikhlas salah satu syarat diterimanya amal ibadah. Dan amalan yang tidak ikhlas tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis yang saya sebutkan tadi, hadis riwayat Muslim, ana aghna syuraka'i 'ani syirk, man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'iya ghairi taraktuhu wa syirka. Aku zat yang sangat tidak membutuhkan sekutu. Siapa yang beramal dan ia mensyirikkan aku di dalam amalnya, aku tinggalkan dia dan amalannya. Ini menunjukkan bahwa syarat diterimanya amal ibadah adalah ikhlas dan tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, tidak riya. Rasul sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dalam hadis yang lain, "Innallaha la yaqbalu minal amali illa ma kana khalisan wa btughiya bihi wajhu." Sesungguhnya Allah tidak menerima dari amalan kecuali yang ikhlas dan dicari wajah Allah dalam amalan tersebut. Baik. Sebab yang kedua, kenapa kebanyakan orang yang berpuasa tidak memiliki pahala dari puasanya kecuali cuma dapat lapar dan haus? Jawabannya adalah lirtikabi ma yunqisu ajra as-siyam. Karena mengerjakan apa saja yang bisa mengurangi pahala puasa. Nah, ini yang akan kita bahas. Ya, ini yang akan kita bahas. Baik. Sebelum kita membahas apa saja yang mengurangi pahala puasa, saya ingin mengambilkan penjelasan terhadap hadis yang saya bacakan tadi dari para ulama. Kemudian kita ringkas nanti penjelasan-penjelasannya dengan ringkasan. Tadi Rasulullah SAW bersabda, "Kam min sha'imin." Berapa banyak orang yang berpuasa? Berkata Al-Ardibili, seorang yang mempunyai kitab namanya Al-Azhar, dan beliau ahli hadis, kemudian ahli fikih. Saya lupa berapa tahunnya. Berkata Al-Ardibili, namanya Ahmad bin Muhammad Al-Ardibili, wafat pada tahun 993 Hijriah. Dan beliau termasuk ahli fikih. Berkata bahwa
Kam fil hadis khabariyah, ay kathir. Di dalam hadis disebutkan kata-kata kam, berapa. Maksudnya di sini adalah kabar dan maksudnya adalah banyak. Jadi kalau dalam tatanan bahasa Arab, kam min shaimin berarti berapa banyak. Maksudnya sangat banyak. Ini hati-hati. Sangat banyak orang yang berpuasa tidak ada pahala puasanya kecuali cuma dapat lapar. Berkata Al-Mula Ali Al-Qari, beliau adalah ulama Islam yang juga mensyarah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namanya Ali bin Sultan bin Muhammad Al-Harawi Al-Qari. Beliau wafat pada tahun 1014 Hijriah. Kita sekarang 1400. Beliau wafat pada tahun 1014 Hijriah. Dan beliau adalah termasuk ulama dari mazhab Hanafi. Mempunyai kitab namanya Mirqatul Mafatih Syarh Mishkatil Masabih. Kitab hadis. Beliau berkata, kam min shaimin laisa lahu. Banyak orang yang berpuasa tidak memiliki bagian pahala min siyamihi, dari sebab puasanya tersebut. Min siyamihi ay min ajli siyamihi, yaitu dari sebab puasanya dia tidak dapat pahala kecuali cuma dapat lapar dan haus. Illal ju', kecuali lapar. Kemudian kita ambil penjelasan dari Imam As-Sindi rahimahullahu ta'ala. Dan As-Sindi namanya adalah Muhammad bin Abdul Hadi As-Sindi, wafat pada tahun 1138 Hijriah. Dan beliau termasuk daripada ulama hadis di kota Madinah dan termasuk pengajar di Masjid Nabawi. Dan beliau ahli hadis. Termasuk dari kitab beliau adalah Hasyiah ala Sunan An-Nasa'i dan Hasyiah ala Sunan Ibni Majah. Catatan kaki pada kitab Sunan An-Nasa'i dan catatan kaki pada kitab Sunan Ibni Majah. As-Sindi berkata, illal ju', kecuali cuma dapat lapar, laisa li shaumihi qabulun 'indallah. Puasanya tidak ada penerimaan dari Allah. Kenapa cuma dapat lapar dan haus? Penjelasannya adalah puasanya tidak ada penerimaan dari Allah. Fala thawabalah, maka tidak ada pahala puasanya sama sekali. Kemudian beliau mengatakan, na'am, suqutut taklif 'anil dhimmati hasilun 'indal ulama. Iya, gugur kewajiban puasanya, tetapi tidak ada nilai pahala puasanya. Tidak dikatakan dia belum berpuasa, enggak. Tetapi tidak ada nilai pahala puasanya. Gugur kewajiban puasanya. Dia sudah dinyatakan berpuasa, tetapi tidak ada nilai pahala puasanya. Nah ini penjelasan. Dari 3 penjelasan ini, dari Ar-Irdibili, kemudian dari Al-Mula Ali Al-Qari, kemudian dari As-Sindi, kita ambil pelajaran bahwasanya, 1, banyak orang yang berpuasa, sangat banyak orang yang berpuasa tidak dapat pahala puasa. Kemudian pelajaran yang kedua dari penjelasan 3 tadi, bahwa tidak ada pahala puasanya karena tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala puasanya. Makanya tidak ada pahala puasanya karena tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran yang ketiga, iya, bahwa dia sudah dinyatakan berpuasa, gugur kewajibannya, tapi tidak ada
nilai pahala puasanya. Baik. Kemudian penjelasan lain yang dikatakan oleh Imam As-San'ani rahimahullahu ta'ala. As-San'ani, beliau nama lengkapnya adalah Muhammad bin Ismail bin Salah As-San'ani. San'ani ini nisbatan kepada daerah namanya San'a. San'a adalah ibu kota negeri Yaman. Ibu kota negeri Yaman. Beliau wafat pada tahun 1182 Hijriah. Beliau termasuk ulama besar dari negeri Yaman, ahli ijtihad, ahli hadis, ahli usul fikih. Beliau mempunyai kitab yang bernama At-Tanwir. Di dalam kitab tersebut beliau menjelaskan hadis ini. Rubba sha'im laisa lahu min shiyami illa al-ju'. Berapa banyak orang yang berpuasa, tidak ada pahala dari puasanya kecuali lapar. Kata beliau, mahmulun ala man lam yukhlisin niyah. Kenapa tidak dapat pahala puasa? Karena tidak ikhlas saat berpuasa. Itu sebab yang pertama. Yang kedua, kenapa tidak dapat pahala puasa? Aula yatajannabu qaula zuri wal kadhibi wal buhtani wal ghibati wa nahwiha minal manahi. Fa yahsul lahu al-ju' wal 'atash wa la yahsul lahu thawab. Atau sebab yang kedua adalah saat berpuasa dia tidak menjauhi qaula zur, ucapan dusta, atau kebohongan, atau kedustaan besar. Kedustaan besar itu begini Pak maksudnya. Jadi ada orang menceritakan orang lain dengan keburukan tapi fitnah. Itu namanya buhtan. Kalau menceritakan orang lain dengan benar, keburukan orang lain dengan benar, itu namanya ghibah. Misalkan si fulan menceritakan tentang A, dan apabila si fulan yang menceritakan tentang A ini benar, tetapi yang dia ceritakan adalah keburukan A dan tidak di hadapan A, itu namanya ghibah. Itu namanya ghibah. Kalau si fulan menceritakan tentang A, kemudian dia dusta bercerita tentang A, bercerita tentang keburukan A, itu namanya buhtan. Itu namanya buhtan, kebohongan besar. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "In kana fihi ma taqul faqad irtabta, wa in lam yakun fihi ma taqul faqad bahatta." Kalau kamu menceritakan keburukan orang lain tidak di hadapannya, maka engkau sudah berbuat ghibah. Tapi kalau kamu menceritakan keburukan orang lain dan tidak benar berita tersebut, maka engkau telah berbuat buhtan. Buhtan artinya adalah kebohongan besar. Nah, sebab inilah akhirnya pahala puasanya habis. Dia tidak mendapatkan pahala puasanya, hanya dapat lapar dan haus saja. Baik ya, itu penjelasan. Kemudian Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Kita ambil penjelasan dari Imam Al-Ghazali rahimahullah. Al-Ghazali yang terkenal dengan kitabnya Ihya Ulumuddin. Siapa sih beliau itu? Muhammad bin Muhammad At-Tusi. At-Tusi berasal dari Khurasan, dari daerah namanya Tus. Khurasan sekarang Iran. Khurasan sekarang Iran. Dan beliau wafat pada tahun 505 Hijriah. Dan beliau termasuk dari ulama Islam, ahli usul fikih, ahli ilmu kalam, ahli filsafat, ahli tasawuf, dan semisalnya. Dan beliau bermadzhab Syafi'i. Beliau berkata di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin,
Yang dimaksud dengan kam min sa'imin, berapa banyak orang yang berpuasa tidak dapat dari pahala puasanya, qila huwa alladhi yuftiru 'alal haram. Nah, ini penjelasan lain. Kenapa orang tersebut tidak dapat pahala puasanya? Karena dia berbuka di atas keharaman. Berbuka puasa di atas keharaman. Apa maksudnya berbuka puasa di atas keharaman? Maksudnya adalah di tengah hari bulan Ramadan dia mengerjakan hal-hal yang membatalkan puasa, seperti makan, minum, ataupun bersetubuh. Sebab inilah mengapa orang yang berpuasa tidak ada pahala puasanya kecuali dapat lapar dan haus saja. Paham ya? Ini penjelasan dari Imam Al-Ghazali rahimahullah. Wa qila huwa alladhi yumsiku 'anil ta'amil halal wa yuftiru 'ala luhumin nasi bil ghibah wa huwa haram. Penjelasan lain dari beliau adalah kenapa orang yang berpuasa cuma dapat lapar dan haus saja? Yaitu orang-orang yang menahan makan-makan, minum-minum yang halal saat berpuasa. Tetapi dia menghibah orang. Maka pahala puasanya tidak ada. Kecuali cuma dapat lapar dan haus. Menghibah orang itu berarti dia makan daging orang saudaranya dalam keadaan bangkai. Itulah ghibah, disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, dalam surah Al-Hujurat. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann fa inna ba'dadh-dhanni itsm wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula ma akhihi maitan fakarihtum. Wahai orang-orang yang beriman, jauhlah dari buruk sangka. Sesungguhnya sebagian dari buruk sangka itu adalah dosa. Dan janganlah sebagian dari kalian menghibah sebagian yang lain. Menghibah sebagian dari yang lain. Apakah kalian suka makan daging saudaranya dalam keadaan bangkai? Nah, orang yang berpuasa, kenapa dia cuma dapat lapar dan haus? Dia meninggalkan makan minum yang halal demi puasa karena Allah. Tetapi dia makan daging-daging orang bangkai, yaitu dengan cara menghibah. Akhirnya hilanglah pahala puasanya. Hilanglah pahala puasanya dengan ghibah tersebut. Itu adalah pendapat yang kedua. Kenapa pahala puasanya cuma dapat lapar dan haus? Pendapat yang ketiga kata beliau, huwa alladhi la yahfadhu jawarihahu anil atham. Dialah yang tidak menjaga anggota tubuhnya dari maksiat dan dosa. Saat berpuasa, telinganya tidak dijaga, matanya tidak dijaga, lisannya tidak dijaga, tangannya tidak dijaga, kaki kemaluannya tidak dijaga dari hal-hal yang haram. Itulah yang menyebabkan akhirnya pahala puasanya cuma dapat lapar dan haus. Sebagaimana perkataan Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, sahabat Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, "Idza sumta falyasum sam'uka wa basaruka wa lisanuka 'anil kadhib wal maharim wa da'adzal jar wal yakun 'alaika yawma shaumika sakinah wa waqar wa la taj'al yawma shaumika wa yawma fitrika sawa." Jika engkau sedang berpuasa, puasakan telingamu dari mendengar yang haram, musik, kemudian mendengar ghibah. Kalau ada orang ghibah, kita sedang puasa, menjauh. Jangan ikut mendengarkan. Meskipun kita tidak menghibah. Karena itu perkataan haram. Atau perkataan-perkataan yang keji, kotor. Jangan didengarkan. Cerita-cerita kotor yang berkaitan dengan syahwat, jangan dengarkan. Karena engkau sedang berpuasa. Kemudian, jika engkau sedang berpuasa, puasakanlah telingamu dan matamu. Jangan melihat yang haram. Dan khusus di zaman kita sekarang ini,
yang paling utama adalah media sosial. Sangat berkurang pahala puasanya yang main media sosial. Walaupun sangat berkurang pahala puasanya yang main media sosial. Mau dicari kajian yang ustaz, tetap aja ada iklan, ada perempuan, itu mengurangi pahala puasa. Tetap saja di zaman sekarang. Kalau dulu mungkin orang melihat tontonan hanya lewat televisi, sekarang tidak, bisa dibawa kemana-mana, bahkan sampai WC. Bahkan saya sering mengatakan media sosial ini kecanduannya bisa mengalahkan kecanduan rokok. Orang saking kecanduannya rokok, dia kadang merokok di dalam WC saat buang air besar, buang air kecil. Tapi media sosial bisa mengalahkan rokok. Maka hati-hati yang sudah ngaji lama. Innamal ilmu khasyatullah. Ilmu yang sebenarnya adalah takut kepada Allah. Bukan hanya sekedar sudah ngaji lama, sudah jenggotan, sudah cadaran. Khasyatullah, terutama dalam bulan Ramadan. Ya. Karena yang berbicara di hadapan antum pengguna lama media sosial yang sekarang sudah berlepas diri dari penggunaannya, terutama dalam bulan Ramadan ini. Ya Allah, hati-hati, sangat berkurang pahala puasa. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu mengatakan, "Idza sumta falyasum sam'uk wa basaruk." Puasakan telingamu, puasakan matamu, wa lisanuka 'anil kadhib, dan juga puasakan lisanmu dari dusta, saksi palsu, sumpah palsu, kemudian dari mencaci, melaknat, menghina, kemudian berkata-kata kasar, kotor, keji. Puasakan lisan. Dari menyakiti tetangga dan seterusnya. Nah, ini yang membuat pahala puasa berkurang. Membuat pahala puasa berkurang. Kemudian beliau mengatakan perkataan menarik juga. Kata beliau, "Ja'alaha haddahu kattahakkum ka'annahuma ajruhu wa matlubuh." Artinya ketika Rasulullah SAW bersabda, "Hadduhu min siyami illa al-ju'al." Bagian dari pahala puasanya hanya dapat lapar dan haus. Jadi seakan-akan ketika orang bermaksiat saat puasa, dia sebenarnya sedang mencari cuma lapar dan haus. Tujuannya cuma lapar dan haus. Ya. Maka Imam As-San'ani rahimahullah berkata, "Fihi zajruhu an it'abi badani wa ija'atih wa i'tashih wa amalin la ajra lahu fi." Di dalam hadis ini sebenarnya terdapat peringatan keras agar tidak menyapekkan badannya, melaparkan perutnya, menghauskan kerongkongannya, dan mengerjakan amalan yang tidak ada pahalanya sama sekali. Hati-hati, jangan sampai seperti itu. Jangan sampai seperti itu. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkata Ibnu Hajar Al-Haytami. Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullahu ta'ala, beliau ini adalah ulama bermadzhab Syafi'i rahimahullah. Nama lengkap beliau yaitu Ahmad bin Muhammad bin Ali bin Hajar Al-Haytami As-Sa'di Al-Ansari. Wafat pada tahun 974 Hijriah. Beliau ulama Islam abad ke-10 Hijriah. Lebih muda dari Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dan dua-duanya bermadzhab Syafi'i. Beliau tinggal di kota Mekah. Sedangkan Ibnu Hajar Al-Asqalan dari Asqalan. Dari Mesir. Yang tinggal akhirnya di Mesir. Ini para ikhwan dirahmati Allah. Dan disebut mempunyai gelar Syihabuddin, yaitu lenteranya agama. Dan beliau termasuk
kibar fuqaha Syafi'iyah, termasuk pembesar ahli fikih dari mazhab Syafi'i pada abad ke-10 Hijriah. Dan beliau termasuk ahli fikih, kemudian ahli fatwa, kemudian termasuk daripada ulama mazhab Syafi'i yang dijadikan sebagai rujukan di generasi terakhirnya. Di generasi terakhirnya. Salah satu kitab beliau yang sangat terkenal, Tuhfatul Muhtaj bi Syarhi Al-Minhaj. Ini beda dengan Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Ya, beda dengan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ibnu Hajar Al-Asqalani namanya Ahmad bin Ali. Kalau tadi namanya adalah Ahmad bin Muhammad. Ini Ahmad bin Ali. Ya. Bin Muhammad bin Ali Al-Kinani Al-Asqalani Al-Misri Al-Syafi'i. Berasal dari Mesir. Ya. Dan beliau disebut sebagai Amirul Mu'minin fil hadis. Pemimpin orang-orang beriman di dalam hadis. Ulama Islam abad ke-9 Hijriah. Wafat pada tahun 852 Hijriah. Dan beliau termasuk dari a'zam a'immatil hadis. Termasuk daripada imam yang paling besar di dalam ilmu hadis di dalam agama Islam. Di abad ke-7 Hijriah. Dan beliau termasuk daripada ahli fikih mazhab Syafi'i. Kemudian termasuk daripada ulama Islam yang sangat faham tentang rawi-rawi hadis. Tentang rawi-rawi hadis. Nah, salah satu kitab beliau yang sangat terkenal, Fathul Bari, Syarh Sahih Al-Bukhari. Baik. Apa yang dikatakan oleh Ibnu Hajar Al-Haytami? Katsirun minas sha'imin, banyak dari orang berpuasa, bal aktsaruhum, bahkan yang paling banyak dari mereka, lihat ya. Bahkan yang paling banyak dari mereka, la yahsul lahum thawabun ala shaumih. Tidak mendapatkan pahala apa-apa atas puasa mereka. Subhanallah. Hati-hati, banyak loh. Wa innamal ladzi yanaluhum minhu mahdhut ta'abi minal ju'i wadh-dhama' fid dunya. Tapi mereka hanya mendapatkan dari puasanya benar-benar hanya capek, berupa lapar, berupa haus di dunia. Wal khusranil mubin fil akhirah. Dan bukan hanya di dunia, tetapi al khusran al mubin fil akhirah, yaitu kerugian yang nyata di akhirat. Wa dzalika li'annahum la yatahaffazuna fi shaumihim amma yubtilu thawabahu min ar-riya'i wal ghibah wa nahwihima. Kenapa demikian? Karena mereka tidak menjaga di dalam puasa mereka dari hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Lihat di sini ada perkataan yang bahaya sekali, yang membatalkan pahala puasa dari perbuatan riya dan ghibah. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah ghibah membatalkan pahala puasa atau tidak? Ini terjadi khilaf di antara para ulama rahimahumullah ta'ala. Apakah ghibah membatalkan pahala puasa atau tidak? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau dikatakan membatalkan puasa, berarti harus qadha dong orang menggibah, gitu loh maksudnya. Apakah dia harus mengqadha karena batal seperti dia makan? Maka jawabannya, dia tidak membatalkan puasa, tetapi mengurangi pahala puasa dengan sekurang-kurangnya. Ghibah itu bahasa Banjarnya apa? Itu bahasa Indonesia. Menguyak. Nah, menguyak orang. Tapi menguyak orang tidak di hadapannya. Menguyak orang dengan keburukan.
Ini hati-hati saat berpuasa, hati-hati banget. Karena habis pahala puasanya. Bahkan sebagian ulama mengatakan batal puasanya. Ya, sebagian ulama mengatakan apa? Batal puasa. Batal itu berarti harus mengqadha, saking beratnya. Dan itu perkataan ulama salaf. Kalau tidak salah itu adalah perkataan dari Aisyah radhiyallahu anha. Batal pahala puasa. Dan dinukilkan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah. Tetapi itu pendapat lemah. Pendapat yang lebih kuat adalah dia tetap sah puasanya, tetapi tidak berpahala puasa. Tetap sah puasanya, tetapi tidak berpahala puasa. Nah, saya ingin bacakan perkataan ulama salaf yang mengatakan bahwa ghibah membatalkan puasa. Lihat, saking beratnya perkataan itu ya. Ghibah membatalkan puasa. Seperti orang makan, minum. Nah, ini harus hati-hati, dijauhi. Ya. Yang mengatakan batal puasanya, Imam Al-Auza'i. Imam Al-Auza'i rahimahullahu ta'ala. Dan Imam Al-Auza'i, nama lengkap beliau adalah Abdurrahman bin Amr bin Yuhmid Al-Auza'i. Beliau wafat pada tahun 157 Hijriah. Berarti ini bisa dikatakan sebagai tabi'in. Dan beliau imam di negeri Syam, di Suriah. Imam di negeri Syam, di Suriah. Nah, Imam Al-Auza'i rahimahullah. Imam Al-Auza'i yang mengatakan batal puasanya orang menghibah. Imam Sufyan bin Sa'id bin Masruq Ats-Tsauri, batal pahala puasanya. Ini juga tabi'ut tabi'in. Al-Auza'i tabi'ut tabi'in. Imam Sufyan bin Sa'id bin Masruq Ats-Tsauri juga tabi'ut tabi'in. Ibnu Hazm juga mengatakan batal pahala puasanya. Berat kan dia? Meskipun jumhur ulama dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali, dan ini adalah pendapat dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, bahwasanya tidak batal puasanya, cuma berkurang pahala puasanya. Tapi bagaimanapun ini berat. Sampai ada khilaf seperti itu. Ghibah bisa membatalkan puasa. Seperti orang makan, ini bahaya ini. Maka hati-hati. Tapi meskipun ini pendapat yang lemah, tidak benar, atau kurang tepat, bukan tidak benar, kurang tepat, ya, kurang tepat. Nah, dalil yang paling utama adalah ijma', bahwa telah tetap ijma', kesepakatan para ulama bahwa ghibah dan dusta dan yang semisalnya dari ucapan-ucapan kotor yang diharamkan tidak membatalkan puasa. Tetapi bagaimanapun ini kan berat gitu maksud saya. Ini berat para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Nah, itu penjelasan terhadap hadis. Sekarang kita masuk kepada apa saja yang mengurangi pahala puasa. Kalau tadi saya menjelaskan tentang bahwa banyak orang yang berpuasa tidak dapat pahala puasanya kecuali cuma dapat lapar dan haus. Berdasarkan hadis yang sudah saya sebutkan dan berdasarkan penjelasan-penjelasan dari para ulama rahimahumullahu ta'ala. Nah, sekarang kita masuk kepada apa saja perbuatan, ucapan yang mengurangi pahala puasa. Salah satunya hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Man lam yada' qawla az-zur wal 'amala bih wal jahla falaysa lillahi hajah an yada'a ta'amahu wa syarabah. Yang artinya, siapa saja yang tidak meninggalkan qaul az-zur, ucapan zur, saya tidak akan menerjemahkannya, nanti kita baca penjelasan para ulama. Ucapan zur dan perbuatan zur dan kebodohan, maka Allah tidak memiliki hajat
ia meninggalkan makan dan minumnya. Itu hadisnya. Dalam lafaz yang lain, riwayat Imam Bukhari juga, man lam yada' qawla az-zur wal 'amala bih falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabah. Ini hampir sama saja, tetapi bagi orang hadis ketika ada tambahan lafaz sedikit, ini penting. Apa bedanya dengan yang pertama? Bedanya adalah pada kata siapa yang tidak meninggalkan ucapan zur dan perbuatan zur, maka Allah tidak memiliki hajat fi an yada'a, dalam meninggalkan makan dan minumnya. Kalau tadi tidak ada fi an yada'a ta'amahu syarab, meninggalkan makan dan minum. Fi an yada'a ta'amahu syarabah, yaitu dalam meninggalkan makan dan minum. Dalam lafaz riwayat Imam Ibnu Majah, man lam yada' qawla az-zur wal jahla wal 'amala bihi fala hajata lillah fi an yada'a ta'amahu wa syarabah. Ini lafaz lain. Siapa yang tidak meninggalkan ucapan zur, kebodohan dan perbuatannya, maka tidak ada hajat bagi Allah. Fala hajata. Tidak ada hajat, tidak ada keperluan sama sekali bagi Allah Subhanahu wa taala di dalam ia meninggalkan makan dan minumnya. Taib. Kita ambil penjelasan-penjelasan dari para ulama seperti tadi. Yang pertama, man lam yada' qaul az-zur. Qaul az-zur kata Al-Mula Ali Al-Qari, tadi ulama Islam abad ke-11 Hijriah. Beliau mengatakan al-batil. Qaul az-zur, ucapan zur adalah ucapan yang batil. Apa itu ucapan yang batil? Wa huwa ma fihi itsm, yaitu semua ucapan yang di dalamnya ada dosa. Termasuk di dalamnya dusta, riba, namimah. Pokoknya semua ucapan yang ada dosanya. Semua ucapan yang ada dosanya. Seperti sumpah palsu, saksi palsu, ucapan yang ada dosanya. Ini dikatakan oleh Al-Mula Ali Al-Qari rahimahullah. Kemudian Ibnu Hajar Al-Haytami berkata, ma fihi itsm bi an la yakuffa lisanu annahu kadhib wa ghiba wa syatam. Lihat. Qaul az-zur, siapa yang tidak meninggalkan ucapan zur, zur artinya adalah ucapan di dalamnya ada dosa. Yaitu lisannya dia tidak tahan untuk mendusta, menggibah dan mencela orang lain. 3. Dusta, ghibah dan mencela orang lain, menghina orang lain. Ya. Ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang terlarang di dalam puasa, dan inilah yang bisa mengurangi pahala puasa. Inilah yang bisa mengurangi pahala puasa. Ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Tadi di dalam hadis disebutkan man lam yada qaula zur wal 'amala bih. Siapa yang tidak meninggalkan perkataan zur, sudah kita jelaskan apa itu zur. Wal 'amala bih, dan perbuatannya. Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah berkata, ya'udu ala az-zur wa yahtamilu aidan an ya'uda 'ala al-jahl wal 'amala bi kullin minhuma. Maksudnya adalah bahwa perbuatannya, kan hadisnya begini, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan zur dan perbuatannya, nya ini kembali kemana? Ada yang mengatakannya kembali kepada zur itu sendiri. Berarti maknanya bagaimana Ustaz? Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan zur seperti dusta, ghibah, menghina, mencaci, melaknat, berkata keji, kotor, ya, atau perbuatan berdusta, perbuatan mengoplos, memalsukan, menipu, memarhab. Nah, itu maksudnya. Paham ya? Perbuatannya. Puasa-puasa masih ngurangin takaran timbangan. Puasa-puasa masih mengoplos, memalsukan, menghina,
memalsukan, bersumpah palsu, bersaksi palsu. Itu maksudnya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkata Fadhil Syekh Al-Allamah Al-Faqih Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, Az-zur al-amal bir-zur huwa al-amal bi kulli qawlin muharram. Kama qulna fi qawli az-zur, mithl ghish fil bay' wash-shira' wa kan-nadhar al-muharram wa kal-istima' ila al-aghani al-muharrama wa ma ashbaha dhalik. Wa kamusyahadatil musyahadat al-muharramah. Kullu hadhihi min al-amal biz-zur. Yang dimaksud dengan hadis yang berbunyi bagaimana tadi? Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan zur dan perbuatannya. Perbuatannya adalah beramal dengan setiap ucapan yang diharamkan. Seperti misalkan menipu saat jual beli. Ya. Ini enggak boleh saat puasa-puasa malah nipu saat jual beli, baik dia sebagai penjual atau sebagai pembeli. Atau kata beliau, melihat yang haram yang saya sebutkan tadi. Di zaman sekarang sangat mudah. Ya, dan saya nasihatin kepada orang-orang tua melihat ada anak-anak ini, ya, jangan penjarakan anakmu dengan HP. Orang tua banyak yang sekarang memenjarakan anaknya. Bukan dikerangkeng dipenjarakan, tetapi melalui HP. Dulu anak-anak umur 4 tahun, 5 tahun, kalau makan disuapin. Kemudian habis makan disuap 1 kali, lari dia main sana. Nanti kalau habis yang di mulutnya, datang lagi dia makan lagi. Sekarang enggak. Makan di depannya sambil ada apa? Ada HP. Itu penjara itu. Penjara dari orang tua untuk anak. Ittaqillah, takutlah kepada Allah. Ya, takut kepada Allah seperti itu. Nah, ini hati-hati para ikhwan dan akhwat. Kan nazar al-muharram, seperti melihat yang haram. Banyak itu di media sosial. Dan seperti mendengarkan musik-musik yang diharamkan. Dan juga melihat tontonan-tontonan yang diharamkan. Semuanya ini yang dimaksud dengan perbuatan zur. Jadi ada 2, perkataan zur, perbuatan zur. Dua-duanya menghabiskan pahala puasa. Ya, dua-duanya menghabiskan pahala puasa. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Baik, di dalam hadis tadi ada disebut dengan barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan zur, perbuatan zur, dan kebodohan. Apa yang dimaksud dengan kebodohan saat berpuasa? Yang harus ditinggalkan. Berkata Fadhil Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, al-muradu bil jahal as-safah. Yang dimaksud dengan kebodohan di sini bukan berarti dia bodoh tidak berilmu, enggak, tetapi dia mengerjakan perbuatan yang tidak bermanfaat. Ya. Yang tidak bermanfaat. Dia mengerjakan perbuatan yang tidak bermanfaat. Nah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah hal-hal yang mengurangi pahala puasa. Inilah hal-hal yang mengurangi pahala puasa. Perkataan zur, perbuatan zur, dan kebodohan. Perkataan zur, semua perkataan batil yang ada dosa di dalamnya. Dari dusta, kemudian sumpah palsu, saksi palsu, perkataan-perkataan keji, menghina, berkata kasar, kotor. Ya, apalagi di zaman sekarang, apalagi di kita kadang-kadang kalau sudah marah keluar, wah cacian makian. Ya, cacian makian. Dan ini anak-anak kenapa bisa berkata kotor? Karena menonton yang kotor-kotor. Contoh seperti apa? Seperti nonton orang yang main
game. Dia main game online gitu. Dia tonton. Nah, di situ sebagiannya berkata kasar, berkata kotor. Hati-hati ini. Makanya orang tua yang kadung memberikan HP kepada anaknya harus super ekstra hati-hati. Kalau enggak diambil. Jangan dikasih kecuali saat dia sudah keluar SMA. Ya. Pasti akan nangis kejar-kejar itu. Karena sudah kebiasaan. Nah, satu lagi yang harus diperhatikan. Ini ada seumuran dengan bapak saya yang kakek-kakek saya yang mungkin umurnya 60, 70-an ke atas. Bagi anak-anak yang mempunyai bapak dan ibu yang sudah tua, maka jauhi memberikan hal-hal yang tidak bermanfaat untuk orang tuanya. Di antaranya HP. Kita kan ingin mungkin, saya ingin baktilah sama orang tua, kasih HP baru. Bulan Ramadan yang aturan bapaknya dan ibunya diharapkan baca Quran, akhirnya sibuk nonton. Siapa yang ngasih HP-nya? Anaknya. Ini bakti yang keliru namanya. Ya. Yang aturan sudah tua. Imam Ibnul Jauzi bagi umur itu jadi 5. Ini nanti pertanyaan kalau ada yang ingin bertanya habis sholat maghrib ya. Nanti biar saya isi kajian. Karena saya sampai tarawih di sini. Baik, habis sholat maghrib nanti. Jadi Imam Ibnul Jauzi bagi umur manusia jadi 5. 0 sampai 15 itu umur anak-anak. 15 sampai 35 umur muda. 35 sampai 50 umur matang. 50 sampai 60 umur tua. 60 sampai 70 sampai 80 itu super tua. Nah, umur tua atau super tua jangan dikasih HP yang ada smartphone-nya, yang ada nonton nantinya. Umur tua dan super tua itu sekarang sudah matanya hanya fokus melihat mushaf, ya, melihat buku-buku yang bermanfaat. Jangan kasih HP, apalagi smartphone. Kalau mau kasih HP, ini nasihat saja ya, tidak wajib. Kalau mau kasih HP yang monokrom yang cuma bisa telepon sama SMS saja, yang kalau kucing dilempar mati kucingnya. Ini musyahad, ini banyak terjadi. Kenapa bapaknya? Saya pernah kajian di sebuah daerah. Habis saya kajian, ada umur kakek-kakek. Coba di sini, mohon maaf. Bapak-bapak yang umur 80 ada Pak? Enggak ada. 70? 1. Ada seumur bapak lah gitu ya. Rambutnya sudah putih, kemudian sudah bungkuk. Dia nyalamin saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak, apa kabar? Sehat Ustaz. Ustadz yang saya lihat di TikTok kemarin. Kakek-kakek umur 70 main TikTok ya. Gimana itu? Nah itu bakti yang keliru. Paham ya? Nah itu. Ini para ikhwan dalam hati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi di sini disebutkan falaisa lillahi hajah. Maksudnya kata Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, fala mafhumalah fa innallaha yahtaju ila syai'. Ada orang mengatakan, berarti Allah berhajat dan kepada puasa kita. Karena hadisnya kan berbunyi, maka Allah tidak berhajat untuk orang berpuasa. Berarti Allah berhajat dong kepada puasa kita. Maka jawabannya enggak. Maksudnya adalah falaisa lillahi iradah fi siyamih. Maksudnya Allah tidak ingin puasa dia. Allah tidak ingin puasa dia. Karena puasanya tidak ada pahalanya. Bukan berarti Allah memerlukan puasa kita. Tetapi kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, kinayah an adamil qabul. Yang dimaksud dengan Allah tidak berhajat itu adalah bahasa kiasan bahwa puasamu tidak diterima. Tidak ada pahalanya. Nah, ini hati-hati perkataan dusta. Kemudian hadis yang lain.
Ada ikhwan yang berapa lagi? 7 menit ya? Atau 1 menit? 7 menit lagi. Nggak apa-apa ya, saya lanjutkan ya. Kalau pertanyaan nanti habis maghrib. Habis kita sholat maghrib, buka. Kalau ada yang ingin nanya silahkan. Ya. Tapi habis tarawih ulun langsung pulang. Baik. Ada hadis yang lain, yaitu yang berbunyi laisa as-siyamu minal akli wasyurb, innama as-siyamu minal lagwi warrafas. Bukanlah berpuasa itu cuma menahan makan dan minum, tetapi berpuasa menahan lagwu dan rafas. Ya. Apa maksud daripada hadis ini? Hakikat puasa adalah orang yang menahan perbuatan bukan hanya makan dan minum. Itu sebelumnya saya sebutkan dulu. Hadis riwayat Imam Ibnu Khuzaimah dalam kitab sahihnya, Imam Ibnu Hibban dalam kitab sahihnya, Imam Hakim dalam kitabnya Mustadrak, Imam Al-Baihaqi dalam kitabnya As-Sunan Al-Kubra dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang berbunyi, "Laisa as-siyamu minal akli wasyurb, innama as-siyamu minal lagwi warrafath." Bukanlah berpuasa dari makan dan minum, tetapi berpuasa dari laghu dan rafath. Apa itu laghu? Lihat penjelasan para ulama rahimahullah. Al-laghu asy-syai'ul mutarrah. Wa min dzalika qila lisyai' al-qabih. Laghu adalah semua hal yang dibuang. Maksudnya perbuatan atau ucapan yang tidak bermanfaat, melalaikan, itu laghu. Kemudian berkata juga Al-Humaidi, al-laghu al-mail 'anil shawab. Al-laghu adalah semua ucapan yang jauh dari kebenaran. Jauh dari kebenaran. Kemudian berkata Al-Harawi, idza takallama bil mutaraqqah. Artinya berkata dengan perkataan yang rendah. Enggak manfaat dia ngomong. Saat puasa itu harus jaga lisan, Bang. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Tirmidzi, "Man samata naja." Yang diam maka dia yang selamat. Tadi Jabir bin Abdullah mengatakan, "Fa idza kana yaum shaumik fa 'alaika sakinah wa waqar." Kalau sedang berpuasa itu penuh dengan kewibawaan, penuh dengan ketenangan. Puasa-puasa ngobrol ngalor ngidul, puasa-puasa ketawa hahi, itu enggak puasa. Nah, sama ini. Hakikat puasa menahan laghu. Laghu adalah perkataan yang rendah. Perkataan yang enggak ada manfaatnya. Perkataan yang jauh dari kebenarannya. Warrafath. Nah, ini dia. Rafath adalah al-kalamul fahsh, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani. Perkataan keji, kotor. Perkataan yang berkaitan dengan jima. Perkataan yang berkaitan dengan hal-hal yang menghantarkan kepada syahwat, kepada perempuan. Ya, makanya saya sering katakan kalau di grup-grup laki-laki biasanya kan ngomonginnya janda poligami ya. Di grup-grup laki-laki. Nah, Ramadan jauhi itu tuh. Kalau ingin sekalian aja langsung. Maksudnya nikah lagi silahkan. Jangan terlalu banyak diputar hal seperti itu kalau Ramadan. Paham ya? Nah, ini namanya rafath. Itu hal yang selanjutnya yang mengurangi pahala puasa. Yaitu mengerjakan dan mengatakan hal yang sia-sia. Ngobrolin macam-macam saat puasa. Nah, ini mengurangi pahala puasa. Atau ngobrolin hal-hal yang berkaitan dengan syahwat. Tubuh perempuan, kemudian syahwat kepada perempuan, dan seterusnya. Sudah ada? Hah? 2 menit lagi. Nah, ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal yang ketiga. Hadis yang ketiga, yaitu yang menghancurkan pahala puasa, menghabiskan pahala puasa. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, "Fa idza kana yaumu shaumika fala yaskhab." Kalau seandainya engkau hari itu berpuasa, maka jangan melakukan sakhab.
Sahab as-siyah ma'al khisam. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar. Siyah ma'al khisam, bertengkar, berkelahi sambil teriak-teriak. Wah, ini jauh sekali dari pahala puasa. Puasa-puasa bersesangitan, puasa-puasa bebamai. Nah, ini nggak boleh puasa-puasa bebamai. Ya. Aku lapar, tahu kada? Beratan lapar gitu puasa. Ya. Dan seterusnya. Ini yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wa sallallahu nabiyana Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.